Shalom saudara, saya akan bicara tentang kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. There is power in the blood of Jesus Christ. Saya mau menceritakan seorang yang bernama Niko Kilikili yang pernah mengalami sebuah pertobatan yang luar biasa. Mari kita lihat sebentar videonya. Dalam perjalanan dingin sudah naik dari kaki saya perlahan-lahan sampai udah di leher saya. Sehingga waktu dingin udah sampai di leher saya. Itu saya cuma ingat satu lagu sekolah minggu. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Sama dia, saya sakit, dia sembuhkan. Padahal saya nggak pernah ingat lagu itu. Udah lama sekali saya nggak pernah nyanyiin lagu itu. Tapi tiba-tiba saya bisa ingat dan saya nyanyi lagu itu. Waktu saya nyanyi lagu itu, ada satu suster, dia dengar kata Yesus. Karena saya nyanyi itu dalam keadaan sudah tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar. Lidah saya juga udah pendek, udah pelok. Sehingga kata-kata saya juga nggak jelas. Saya bilang, suster tolong doakan saya. Karena sebentar lagi saya akan mati. Kenapa saya bilang saya akan mati? Karena saya tahu dosa apa yang saya lakukan. Semua dosa sudah saya lakukan. Yang paling kecil sampai yang paling besar. Sudah saya lakukan semuanya. Tiba-tiba keangkuhan sang penglima runtuh dalam sekejap. Keegoannya takluk pada sentuhan sang pencipta. Darah orang yang tertumpah segala macam. Itu kelihatan seperti film. Lalu saya begitu ketakutan. Saya pikir inilah kematian buat saya. Pada saat itu maut itu datang, saya sangat menyesal untuk setiap perbuatan saya yang sudah lakukan, dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Dan setelah itu saya rasa gelap, saya pikir udah neraka nih pasti. Waktu dokter katakan bahwa sebentar lagi, saya dengar suara dokter itu jauh sekali. Padahal dokter berdiri di samping saya. Waktu dia bilang sebentar lagi, saya teriak kencang-kencang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya teriak seperti itu, suster berdoa. Selesai, amin. 10 menit kemudian, dingin mulai turun perlahan-lahan sampai hati. Dokter bingung. Dokter bilang ini tidak pernah terjadi. Tapi itulah Tuhan Yesus yang ajaib. Sungguh suatu mujizat yang luar biasa. Niko lepas dari cengkeraman maut. Menyadari dirinya masih bernafas, Niko langsung mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Di tahun 98 akhir, saya bilang, Tuhan, saya berjanji mulai saat ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutku, aku serahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara, Niko Kilikili bertobat dengan cara yang luar biasa. Ketika dia nyaris tewas dalam video tersebut diceritakan, dia berteriak, dia panggil, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Memang kalau orang udah kefefet baru ingat Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi ketika dia minta Tuhan Yesus menyucikan dirinya, dia minta ampun atas apa yang dia telah lakukan di masa lalunya. Tuhan mengampuninya, sehingga ajaib, dia yang seharusnya tewas, dia bisa hidup kembali. Dan sekarang dia menjadi seorang saksi Tuhan, dia bersaksi, dia berkhotbah melayani banyak jiwa yang dimenangkan. Syarat utama dalam berdoa adalah apa? Dalam 1 Yohanes 3:21 berkata begini, saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menurut kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pendeta Rick Warren pernah berkata begini, many people are driven by guilt. They spend their entire lives running from regrets and hiding their shame. Ada banyak orang di dunia hidup dengan perasaan bersalah, berusaha menyembunyikan perasaan bersalahnya. Dan saudara menemukan bahwa yang namanya perasaan bersalah membuat orang pasti punya pengalaman hidup yang tidak nyaman, hidup yang negatif terjadi. Orang yang punya perasaan bersalah akan mengalami depresi, dia akan mengalami sakit fisik seperti sakit kepala, dia merasa sepertinya orang mengkritik dia, mengawasi dia, dan akibatnya menjadi orang yang suka mengkritik orang lain dan menjadi orang yang menghukum dirinya sendiri. Mazmur Daud berkata begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Reverend Billy Graham pernah berkata begini,
Rasa bersalah adalah satu masalah yang sangat rumit. Hati nurani manusia seringkali di luar jangkauan psikiater. Dengan kata lain, kita harus mengalami pemulihan dengan Tuhan supaya rasa bersalah kita, feeling guilty itu diselesaikan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Ungkapan kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah adalah sebuah ungkapan ketika orang-orang Israel harus datang menyembah Tuhan. Dan kalau saudara mempelajari dalam Perjanjian Lama, orang Israel tidak boleh semua menghadap Tuhan, hanya seorang imam besar. Tetapi puji Tuhan, haleluya, sekarang kita saudara ibadahnya oleh karena darah Tuhan Yesus. Alkitab berkata, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, the most holy place. Jadi saya singgung ibadahnya orang Israel. Mereka tidak semua bisa masuk menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di ruangan Maha Kudus. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk. Tapi puji Tuhan, kita punya seorang imam besar, Yesus Kristus sebagai kepala rumah Allah. Oleh darahnya, di muka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Itu melalui kematiannya di kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus kita disucikan. Sehingga orang seperti Niko Kili-Kili, karena dia berseru kepada Tuhan Yesus, dia minta supaya Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus, dia yang seharusnya tewas, tapi Tuhan selamatkan. Saudara-saudara, sungguhkah kita percaya kepada kuasa darah Tuhan Yesus? Apakah kita kalau berdoa rasanya doa kita gak sampai ke langit? Ada lagu yang berkata, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku? Ini doa yang dinaikkan dengan perasaan bersalah. Apakah ada perasaan tertuduh dalam hati kita? Apakah doa kita selama ini rasanya ada penghalang-penghalang besar? Saudara-saudara, percayalah oleh kuasa darah Tuhan Yesus kita telah dikuduskan, telah disucikan. Dan setiap kali kita berdoa, saya percaya Tuhan mendengar dan menjawabnya sesuai dengan rencananya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom.